Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Rosi. Kita lanjutkan pembelajarannya masih di tema 1, lanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan masih tetap sehat ya. Juga tetap semangat belajarnya. Oke, kita mulai saja. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari mengenai nilai sila-sila dalam Pancasila untuk sila ke-1 dan kedua, hari ini kita lanjutkan nilai sila-sila ketiga, di mana bunyi sila ketiga di Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya masih ingat, yaitu pohon beringin yang besar, kuat, dan juga lebat. Apa saja sih nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila ini? Pertama, kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki rasa bangga akan karya anak bangsa. Karya anak bangsa di sini maksudnya karya anak-anak Indonesia. Bangga menggunakan pakaian batik, bangga mempertontonkan seni budaya Indonesia, misalnya dengan cara mengikuti les tari tradisional Jaipong misalnya. Itu merupakan salah satu bukti bahwa kita merasa bangga akan karya anak bangsa, yang mencerminkan kalian sudah dapat mewujudkan nilai sila Pancasila yang ketiga. Kemudian, menurut sila ketiga ini, kita harus dapat menghargai perbedaan teman-teman. Tidak mungkin kita bisa bersatu, tidak mungkin kesatuan dan persatuan dapat tercipta kalau di dalam kehidupan kita memiliki rasa tidak mau bergabung dengan yang lain. Tidak memiliki rasa menghargai perbedaan. Aku tidak mau bermain dengan anak yang kulit hitam misalnya. Aku tidak mau bermain dengan anak yang miskin. Itu termasuk salah satu yang tidak bisa menghargai perbedaan. Nah, berdasarkan sila ketiga ini, karena kita sebagai warga negara Indonesia itu harus dapat menjunjung tinggi persatuan, salah satunya adalah dengan cara kita harus dapat menghargai perbedaan. Next, menggunakan bahasa Indonesia. Tentu ya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional yang wajib digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Intinya dari nilai-nilai sila ketiga Pancasila ini masih berkutat tentang persatuan. Bagaimana caranya persatuan itu bisa dijaga dengan menghargai perbedaan, dengan merasa bangga, ataupun menciptakan karya-karya anak bangsa yang baru. Mudah-mudahan nanti kalian menjadi generasi-generasi penerus anak bangsa yang hebat, yang bisa menciptakan banyak karya, sehingga Indonesia menjadi semakin harum namanya di mata negara lain. Oke, dari nilai sila ketiga tersebut, ada beberapa contoh penerapan sila ketiga di lingkungan rumah kalian. Berikut ini contohnya. Nah, ada gambar ibu sedang menyapu, kakak perempuan sedang mengelap TV pakai kemoceng, ayah sedang mengelap meja, adik sedang mengelap meja juga. Apakah melalui gambar ini kalian melihat mencerminkan kegiatan memupuk rasa persatuan? Ya, dengan bekerja membersihkan rumah bersama-sama, itu sudah mencerminkan persatuan, dapat menciptakan kehidupan yang rukun. Kita simak kalimatnya. Ada kalimat yang sudah ibu buat dari gambar ini. Aldi dan ayah bekerja sama untuk membersihkan meja tamu. Lalu kalimat kedua, Ibu dan Vika bekerja sama membersihkan debu di ruangan televisi. Kegiatan yang ada pada gambar ini sangat menunjukkan rasa persatuan antara ayah, ibu, dan kedua orang anak
yang nantinya akan menciptakan kehidupan yang rukun di dalam rumah. Next. Sekarang kita baca dulu teks di presentasi ini. Kita baca bersama-sama ya. Siap. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman. Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, sudah ada ungkapannya nih. Next. Pertanyaannya, ungkapan apa saja yang terdapat dalam teks di samping? Teman-teman ada yang tahu? Ya, ada di kalimat terakhir, yaitu cepat kaki, ringan tangan. Yang artinya bahwa Udin dan Mutiara itu memiliki sifat senang bekerja. Next. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi di pembelajaran ke-6 karena kebetulan materi pembelajaran 5-nya sedikit. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi ada nilai sila-sila ketiga, sekarang adalah nilai sila keempat yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti itu. Masih ingat apa lambangnya? Kepala banteng. Apa sih kira-kira nilai-nilai yang bisa kita terapkan? Pertama, yaitu nilai saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, yaitu menerima kritik. Biasanya, aktivitas yang di dalamnya ada menghargai pendapat dan menerima kritik itu terjadi ketika kalian belajar kelompok misalnya, atau ketika kalian mengikuti musyawarah untuk memilih ketua kelas. Biasanya di dalam kegiatan tersebut tersimpan nilai-nilai sila Pancasila yang keempat, yaitu bagaimana cara kalian agar dapat menghargai pendapat orang lain, juga dapat menerima kritik. Berikut Ibu beri contoh mengenai penerapan sila keempat di rumah. Ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Apa ya contohnya? Gambarnya putar-putar. Yang pertama, ketika di lingkungan keluarga, ayah menghargai pendapat ibu. Begitu pula sebaliknya, ibu menghargai pendapat ayah. Misalnya kata ayah begini, minggu depan kita akan pergi berwisata kemana? Ayah bertanya. Lalu ibu menjawab, ibu sih ingin perginya ke pantai. Namun ayah menjawab lagi, wah, ibu ternyata ke pantai itu sangat menyenangkan nampaknya ya. Ayo kita pergi minggu depan. Nah, itu adalah contoh ayah menghargai pendapat ibu. Namun, ketika ayah memberi pendapat seperti ini, jangan pergi ke pantai. Sekarang sedang musim tsunami misalnya. Sebagai ibu yang baik, sebagai ibu yang bisa menerapkan contoh penerapan sila keempat, seharusnya ibu tidak usah marah. Namun ibu menanggapinya dengan kepala dingin. Artinya ibu tidak langsung marah ketika ayah menolak pendapat. Namun ibu menerima pendapat ayah dengan sangat bijaksana. Oh iya, sekarang sedang musim banyak gempa. Nanti takut ada tsunami. Lebih baik kita berlibur ke tempat yang lain saja. Nah, itu adalah contoh perilaku ayah menghargai pendapat ibu. Begitu pula sebaliknya. Next. Kakak menghargai pendapat adik. Begitu pula sebaliknya. Yang di rumahnya memiliki kakak atau memiliki adik, kalian pasti pernah berseteru.
baik berseteru mengenai mainan, mengenai makanan, mengenai apapun. Hal-hal kecil bisa membuat kalian berseteru. Padahal seharusnya kalian saling menghargai pendapat. Misal, ketika adik ingin meminjam buku kepada kakak, namun kakak berkata, "Nanti ya, bukunya sedang kakak pakai." Nah, adik tidak boleh merengek. Karena kakak sudah memberikan jawaban, memberikan pendapat, adik harus menerimanya dengan sangat baik. Oke, kita lanjutkan. Next. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Oke, kita baca teks percakapan yang ada di slide ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Namun selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Berikut adalah cuplikan teks percakapan antara Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu. Mereka sedang memperbincangkan akan pergi kemana mereka pada wisata hari Minggu. Akan ke kebun binatang ataukah akan ke pegunungan? Akhirnya, mereka semua memiliki kesepakatan bahwa mereka akan pergi ke kebun binatang, namun di liburan berikutnya akan pergi ke pegunungan. Begitulah manfaat dari menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Tidak ada yang berseteru, yang tiba-tiba bertengkar antara Mutiara ataupun Udin, ataupun antara ayah dan juga ibu. Mereka menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin agar kehidupan rukun tetap tercipta. Apa sih artinya kepala dingin? Kepala dingin itu artinya menyelesaikan masalah dengan cara yang tenang, dengan cara yang baik-baik saja. Tidak terburu-buru, langsung terpancing emosi. Maaf. Next. Nah, terakhir di sini ada nilai sila kelima yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Nilai yang dapat kita ambil dari sila Pancasila yang kelima ini adalah pasti membahas seputar keadilan, adil. Yang pertama yaitu memiliki kemauan untuk menolong orang lain. Mau membantu orang lain di sini artinya ingin mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Tapi itu pun juga kita harus memperhatikan sesuai kapasitas yang kita miliki untuk membantu orang tersebut. Next, selalu menghargai hasil karya orang lain. Tentu di sini kita dituntut untuk mampu menghargai hasil karya orang lain, baik itu mau bagus ataupun mau kurang bagus. Next, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Namanya juga harus adil. Kita harus menganggap bahwa semua orang itu di mata Tuhan sama. Yang membedakan itu hanyalah derajat keimanan dan ketakwaannya saja. Jadi kita tidak boleh bertindak semena-mena. Next, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Ya, karena semua orang itu sama, memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama, maka kita harus mampu memperlakukan orang lain dengan sama juga. Tidak boleh pilih-pilih. Next, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang
lain. Selama kita benar, kita jangan takut. Kita harus berani perjuangkan keadilan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain juga. Nah, contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, hemat dalam menggunakan uang. Kenapa kita harus hemat dalam menggunakan uang? Karena kita tidak boleh bertindak semena-mena menampakkan kepada orang-orang di sekitar bahwa kita banyak uang, bahwa kita memiliki gaya hidup yang boros. Belum tentu teman-teman di sekitar kita juga memiliki keleluasaan rezeki seperti kita. Maka kita harus hemat dalam menggunakan uang, menghargai perbedaan, tidak bertindak semena-mena. Jangan mentang-mentang orang kaya, lalu seenak-enaknya menyuruh-nyuruh temannya yang miskin, misalnya ya. Jadi kalian harus belajar untuk berhemat dalam menggunakan uang. Yang kedua yaitu adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, ini benar-benar contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan kalian. Apakah kalian sudah bisa membagi waktu antara waktu bermain dan waktu belajar? Jangan sampai inginnya bermain melulu, nggak mau belajar. Apalagi ketika belajar jarak jauh seperti ini. Ya, tetap disiplin, pagi-pagi langsung siap-siap, mandi, makan, gunakan seragam, lalu lihat tugas dari Bu Guru, kerjakan. Selepas selesai mengerjakan semua tugas, jikalau matahari sudah tidak terik, baru silakan kalian main. Itu pun hanya di depan rumah saja ya, dan jangan lupa gunakan masker. Agar apa? Agar kalian kelak menjadi anak yang sukses. Oke, cukup sekian materi dari Bu Rosi hari ini. Nanti berjumpa lagi di subtema 2 hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.